sapa kembali teman-teman pendoa dan semua orang yang suka sembahyang. Kita tahu bahwa satu hari kita akan meninggalkan rumah kita di bumi. Kemana kita pergi? Kita mesti serius dan kita mesti tahu lebih dulu kemana kita pergi. Dan itu membutuhkan perjuangan, bukan? Waktu saudara membangun rumah di bumi, Anda berjuang sehingga memperoleh rumah. Dan begitu juga rumah yang kekal, itu juga harus dengan perjuangan. Oleh karena itu mari kita mau berjuang khususnya melalui doa. Doa ini luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau memberikan kami roh, supaya kami boleh mencicipi hal-hal kekal yang tidak kami lihat, tapi namun dapat kami rasakan. Karena Engkau pun hadir dengan roh, dan ajar kami beribadah, khususnya menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan biar roh kami juga menjelajah, mencicipi rumah di sorga, sehingga kami mendapat damai sejahtera yang luar biasa, yang menjadi penopang dalam hidup kami, kekuatan, sukacita. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan pengertian. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Beri kuat padamu, dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapakku, di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Beri kuat padamu, di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, yaitu rindu dendamku. Di sana ada Rajaku, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar
sabar, beri kuat padamu, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu, sabar, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu, sabar, sabar, beri kuat padamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Kami membutuhkan kesabaran-Mu, Tuhan. Bukan kesabaran kami, tapi kesabaran-Mu, ya Bapa. Impartasikan kesabaran-Mu. Yes. Engkau mampu, ya Bapa. Jelmakan dalam kami kesabaran Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mengapa dunia ini penuh dengan kesukaran? Hanya karena satu masalah, tidak taat
manusia pertama, dosa masuk. Sehingga Tuhan pun Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita. Dan kita semua menderita di dunia ini. Tapi kata Tuhan, tetapkanlah hatimu. Ya, tetapkan hatimu. Kenapa? Karena aku sebentar pergi. Ya, waktu dia mau berpisah dengan muridnya, aku menyediakan tempat yang mulia. Nah, kesitulah kita akan pergi, ke rumah Bapa yang senang. Ya, kita nyanyikan lagi pujian ini, ke rumah tempat yang senang. Oh, senang nanti. Ada kesenangan yang luar biasa. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapakku, di mana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar, saudaraku. Anda yang jiwamu lelah, jiwamu merasa capek, kuatkan hatimu. Sabar menanti. Sabar, sabar, dan itu kekuatanmu. Sabar, amin. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Bersabarlah, itulah kekuatanmu. Kau yang beri kemenangan, Engkau punya janji-janji mulia. hanya Yesus, terima kasih. Arahkan mata rohanimu, Kami
melihat tempat yang mulia. Jesus, Jesus. Kami puji namamu. Kami puji, kami puji. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengajar kami, Engkau bukan hanya berbicara, tapi Engkau sudah mengalami lebih dahulu. Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Dan kami mau mencontoh hidup-Mu. Ya Yesus, jelmakan pribadi-Mu dalam diri kami. Biar iman-Mu menjadi iman kami. Pengharapan-Mu menjadi pengharapan kami. Dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 5 adalah pasal terakhir dari surat Yakobus. Seorang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan, walaupun saudara kandung, sampai Yesus bangkit menunjukkan tangannya, kakinya, bahwa dia betul saudaranya. Yang dulu tidak dihormati, yang dulu tidak dianggap sebagai Tuhan. Dan dalam Yakobus pasal 1 dia berkata, aku hamba Yesus Kristus, berubah total setelah ketemu dengan Yesus yang bangkit. Itulah harapan kita. Kita pun nanti dijanjikan untuk bangkit dari kematian. Karena itu mari kita terus berjuang dalam perjuangan iman kita. Ya, karena perjuangan iman kita ini perjuangan yang baik. Nah, kita sudah menyelesaikan ayat 1 sampai 6 yang berbicara praktek iman plus kasih. Namun bagian kedua ini adalah praktek iman plus panjang sabar. Ya, semua kita harus berjuang. Ada satu perjuangan yang paling penting, yaitu mengenal Tuhan. Paulus berkata, yang ku kehendaki yaitu mengenal Dia. Tapi dia tidak berhenti di situ. Ya, yang ku kehendaki yaitu mengenal Dia dan dikatakan mengenal penderitaannya. Nah, orang kalau mau mengenal Tuhan itu juga mesti mengenal bagaimana deritanya Allah. Jangan sudah pikir Allah nggak menderita. Allah itu menderita karena kita. Ya. Namun Tuhan itu begitu dia ingin supaya kita sama dengan Dia, maka Dia memberikan pada kita iman. Itulah anugerah yang harus kita kembangkan, ya. Dimulai memang dengan berbuat bajik, tapi mesti sampai pada titik yang namanya ini sangat penting. Ini titik seperti orang kalau berdagang itu titik impas, ya, yaitu kalau sudah bisa mencapai sampai ketekunan. Dan ini akan, kalau sudah bisa tekun, nanti pasti akan melaju sampai kepada kasih. Ya,
Saudaraku, kita kembali kepada gambar terap ini dengan satu pengajaran yang lebih dalam. Ya, jadi iman dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan, berusahalah menambah imanmu dengan kebajikan dan menambah kebajikanmu dengan pengetahuan. Jadi engkau sesudah berbuat baik, engkau mesti tahu kadang-kadang engkau berbuat baik belum tentu dibalas baik sama orang itu. Tapi karena engkau tahu bahwa yang balas itu Tuhan, engkau tidak sakit hati. Jadi engkau terus bisa berbuat kebajikan. Tapi pengetahuanmu jangan berhenti tahu. Engkau harus bisa menguasai diri. Sebab banyak orang sudah tahu tapi dia berkata, mana tahan, aku enggak bisa. Nah, ini perlunya kita mempunyai namanya penguasaan diri, ya. Dan bukan hanya penguasaan diri sesaat atau setahun atau 2 tahun, tapi terus itu namanya tekun. Dan untuk bisa tekun kita mesti menambah dengan kesalehan, yaitu ibadah semacam ini. Kita berdoa ini termasuk kesalehan. Ya, dan itu nanti akan membuahkan kasih persaudaraan. Saudara mulai bisa mengampuni saudaramu, saudara bisa berbaik dengan orang yang merugikan engkau. Itu aneh, tapi itu fakta. Itulah saudara meningkat. Jadi kalau saudara masih ada ganjelan sama orang, berarti saudara masih belum mencapai kasih persaudaraan. Ingat ya, siapa saja. Mungkin yang merugikan engkau yang mungkin gak senang. Tapi engkau tetap punya ganjalan. Itu berarti sudah tidak punya kasih persaudaraan. Karena kita ini satu tubuh. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai kasih persaudaraan, barulah kita bisa mencapai kasih yang seperti Allah. Itulah kasih agape. Dan waktu saya renungkan ini, mengapa digandeng ini, ketekunan lalu kesalehan. Nah, ketekunan yang terus tapi ditambah dengan kesalehan, artinya ibadah, itu menjadi namanya panjang sabar. Bukan sabar, tapi panjang sabar. Dalam bahasa Inggris katakan long suffering. Long suffering itu artinya bisa menderita panjang. Nah, ya, saudaraku, betapa pentingnya kita ini harus bisa menderita panjang. Ya, memang ya, kita perlu mempunyai ini. Jadi bagian B ini iman plus panjang sabar, itu ayat 7-12. Dan kita hari ini bicara tentang intisari panjang sabar. Apa toh panjang sabar itu? Intinya apa? Ya, minggu-minggu depan kita bicara tentang contoh panjang sabar. Siapa yang panjang sabar? Lalu yang ketiga, kenyataan dari panjang sabar, itu ayat 12. Nah, kita mau bicara tentang inti panjang sabar. Saudaraku, ada perbedaan kata yang kadang-kadang sukar kalau kita tidak mengerti bahasa aslinya. Ya, tadi bertekun. Tadi yang kita baca tadi bertekun. Tapi yang Tuhan minta bukan bertekun, tapi panjang sabar. Jadi ada perbedaan antara kata bertekun dalam bahasa Grekanya hupomeno. Hupo artinya di bawah, meno itu artinya tinggal. Jadi engkau tetap tinggal di bawah, engkau bisa tahan. Ya, apa bedanya dengan bersabar yang kita baca ini, yang dituliskan dalam bahasa Greka makrotumeo. Kata bertekun mengacu kepada ketahanan kita terhadap menghadapi masalah. Misalnya problem, sakit,
dibohongi teman, dimakan uang, itu menghadapi masalah. Ya. Tapi kalau namanya bersabar atau lebih baik panjang sabar, kalau bahasa Alkitab yang lama, terjemahan lama itu saya lebih senang panjang sabar. Ya. Itu problemnya tertuju kepada sikap manusia. Jadi kalau tekun itu menghadapi masalah. Tapi kalau panjang sabar itu menghadapi manusia. Sikapnya yang belum bertobat. Nah, kan tidak semua orang itu sudah bertobat. Tapi mereka percaya Yesus. Ya, karena itu kadang-kadang di gereja bentrokan. Ya, kenapa ya? Karena utang gak bayar misalnya dan sebagainya. Mereka anak Tuhan. Jangan kita pikir, orang itu masuk neraka. Jangan. Allah saja belum menghukum mereka kok saudara menghakimi. Ya jangan. Ya. Jadi kesabaran Allah itu dibuktikan dalam menangani manusia. Allah itu luar biasa sabarnya, bukan main terhadap umat manusia. Kenapa? Karena dia punya rencana penyelamatan yang dia mau gapai. Kalau aku rencanakan sekian orang nanti selamat, aku mesti mencapai itu. Karena itu kenapa dia masih menunggu. Kenapa Tuhan belum menghakimi manusia? Dia kan punya kuasa. Makanya kalau orang makin berkuasa, makin sulit sabar. Tapi Allah kita luar biasa. Karena itu dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya kenapa Tuhan masih belum hukum manusia sampai saat ini? Waduh, tambah lama dosanya. Kenapa Tuhan itu kan dia berkuasa. Dikatakan jangan saya pikir Allah itu tidak mau tepati janjinya untuk nanti datang. Nanti dulu kata Tuhan, aku sabar. Ya, karena aku ingin lebih banyak orang yang selamat. Karena dia tetapkan jatah. Jadi saat ini jatahnya belum mencapai. Dia belum menghukum. Ya, supaya semua orang itu berbalik kalau bisa dan bertobat. Jadi jangan sudah pikir Allah itu tidak menderita. Orang yang sabar itu menderita. Perasaannya, aduh, kamu sudah tak buat loh manusia ciptaan, kok ndak mau ngakui ada pencipta? Iya tak? Banyak orang ateis, banyak orang yang melakukan ya perlawanan hukum Tuhan. Apa Tuhan nggak sakit? Dia berduka, ya. Namun karena iman, percaya apa yang dia rencanakan itu bisa dicapai, maka dia tidak hanya tetap dalam iman, tapi ditambah. Nah, ini namanya iman plus. Ditambah dengan pengharapan. Nah, inilah yang disebut panjang sabar. Dan ini banyak orang kurang di sini. Imannya tidak ditambah dengan pengharapan. Nunggu ya, harap bisa berubah, harap bisa berubah. Seperti seorang istri, kalau suaminya waduh gak karuan, tentu dia berdoa supaya satu kali suaminya itu bisa berubah. Kan begitu. Nah itu namanya panjang sabar. Dan oleh karena ada kasih. Nah itu kemenangan. Ya. Saudaraku, surat Yakobus 5 ayat 7-9 berbunyi seperti ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan awal dan hujan akhir. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, di antara kita anak-anak Tuhan yang namanya tubuh Kristus, seringkali kalau ada masalah, kita sungut-sungut, saling mempersalahkan si Allah, si Bela. Ya, dan ini penyakit. Kita tidak boleh begitu ya. Itu tanda saudara itu tidak percaya bahwa Allah itu punya kuasa menghukum. Saudara belajar menyerahkan pada Tuhan, ya, hakim itu. Nah, karena itu kita mesti sabar di sini. Inilah kata makrotumeo. Kalau dalam bahasa Inggris katakan to be long spirited. Rohmu itu mesti panjang. Itu berarti sumbu peledak itu mesti panjang. Coba kalau ada granat sumbunya panjang, oh lama, dornya itu lama. Tapi kalau sumbunya pendek, mana orang kalau sering muntap, itu namanya sumbunya pendek. Halo, apa sumbu kita panjang? Kita bisa meledak, tapi masih panjang. Nah, itulah Allah kita. Allah kita nanti akan meledak satu kali menghakimi dunia ini. Tapi menurut waktunya. Ya. Jadi kita melihat sabarlah kata Tuhan. Makrotumeo. Sampai kedatangan Tuhan. Kita itu jangan menjadi hakim. Tuhan larang loh, kita itu suka menghakimi orang. Wah, itu pasti begitu, pasti begitu. Dan itu kadang-kadang saya juga menyalahkan diri saya, kenapa ya saya kok keliru ya. Kita mesti seringkali jangan sampai keliru. Dan kita menanti, panjang sabar itu menanti apa? Kerjalah seperti petani, kan pasti berhasil. Sampai turun hujan awal, bahasa Indonesia musim gugur. Memang itu pada musim gugur, tapi mestinya bahasanya turun hujan awal dan hujan akhir. Kamu mesti sabar, ya, teguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, bersabar itu bahan dasar, itu bahan penting, utama dari kasih. Sebab dalam 1 Korintus 13:4 berkata, pembukaan itu, kasih itu sabar. Makrotumeo. Apa itu panjang sabar? Panjang sabar itu iman yang bisa melihat perkara akhir. Nantinya bagaimana? Nah, apa paling akhir dari pengikutan kita? Kemuliaan. Jadi kalau saudara makin bisa tahan derita, engkau bisa tidak cepat marah, tidak cepat untuk menolak saudara seimanmu, karena engkau melihat nanti. Dan itu memberikan engkau bisa sukacita. Dan sukacita itulah kekuatanmu untuk menderita. Dan ini dilakukan oleh Yesus. Dalam surat Ibrani 12 dikatakan, bagaimana Yesus mengabaikan kehinaan, ganti sukacita. Kenapa dia bisa menanggung begitu? Karena ada sukacita. Nanti setelah ini, nanti aku begini. Jadi sekarang saudara kalau menderita karena dirugikan orang, jangan saudara marah. Jangan-jangan engkau dirugikan supaya engkau bisa nanti diberkati.
Biasanya begitu kalau sudah benar loh ya. Jadi bukan dirugikan karena engkau lalai, karena cepat percaya sama orang lalu dirugikan, yaitu salahmu sendiri. Tapi karena engkau benar, engkau dirugikan, itu namanya saudaraku nanti bisa diberi hadiah yang luar biasa. Yuk mari kita sekarang arahkan pikiranmu, nantinya begini, nantinya begini, nanti aku begini. Belakang langit biru ada mahkotaku. Ini nyanyian lama yang sangat luar biasa. Ya. Haleluya. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana, oh belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Amin, amin. Oh belakang langit biru ada mahkotaku. Amin Tuhan. Belakang langit biru Engkau sediakan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota sukacita, mahkota kebenaran. Oh, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana, belakang langit biru sana, belakang langit biru di sana, di sana, di sana, di sana, di sana Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Di sana rumah kami yang sempurna Tuhan. Oh, glory. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terus meneguhkan hati kami dalam dunia yang penuh penderitaan ini. Saudaraku, nasihat ini sabar khususnya ditujukan pada mereka yang menderita batin ya, karena diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di dunia ini. Lihat aja demo-demo macam-macam pemberontakan, mesti ada yang membiayai, betul enggak? Dan itu uang. Banyak orang kaya itu kalau dia ingin meraih yang lain lagi, dia pakai uangnya untuk maksud mencapai lebih banyak uang. Kita sudah mendengar minggu-minggu lalu orang-orang yang salah pakai upah ditahan, ya tidak dibayar pegawainya, ditunda-tunda. Bahkan proyek-proyek saja juga seringkali ditunda pembayarannya. Lalu pakai pengacara untuk menghukum orang, bahkan kadang-kadang membunuh. Tapi kata Tuhan, sabar. Kamu sabar sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Nah, ada dua hal yang menentukan. Yaitu kalau sudah sabar, saudara, sambil engkau itu punya sifat seperti petani yang mengerjakan tanah. Karena kalau apa yang kau tabur, nanti kamu tuai, betul nggak? Nah kalau kamu tabur kebaikan, pasti menuai kebaikan. Karena itu dikatakan tadi seperti petani menanti hasil dari tanahnya. Yuk kita tabur terus hal-hal yang baik. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 berbunyi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, kamu mesti bersyukur. Karena kamu akan menang. Karena Tuhan sudah janjikan kebangkitan itu kemenangan telak bagi orang percaya. Dan kamu teguh berdiri dan giat. Nah, ini terus tabur yang baik. Terus ya, sementara kamu di dunia hidup, coba tabur. Walaupun
perlakuan orang gak baik tetap saja tabur. Kalau kita percaya, apa yang kita percaya? Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Asal kamu terus bersekutu dengan Tuhan, apa yang kamu tabur itu pasti gak sia-sia. Pasti. Jadi teruskan perbuatan baikmu. Walaupun sikap orang mungkin salah. Ya, kan itu saya tidak pedulikan. Kadang-kadang beginilah omongan begini, saya nggak pedulikan. Ya, begitu juga di mana-mana, kondisi apapun, saya mesti belajar untuk bertahan untuk menanam, menabur yang baik, tunggu hasilnya nanti di sorga. Nah, biasanya kita itu ingin lihat di dunia itu loh. Kita mesti terus berbuat baik seperti petani ya, menanti yang berharga, mengerjakan tanahnya, dicurai hujan awal, hujan akhir. Apa itu? Hujan awal itu hujan yang membuat biji itu bisa tumbuh. Hujan akhir itu mendekati penuaian, di mana Tuhan turunkan hujan supaya ini bernas, ya biji gandum itu bisa penuh full. Nah itu Tuhan nanti kasih hujan akhir. Nah Tuhan juga memberitahu waktu kita mulai penuh Roh Kudus itu hujan awal. Dan nanti hujan akhir ini pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan hujan akhir yang luar biasa. Di mana pekerjaanmu itu nanti bisa melejit luar biasa. Karena itu lakukan pelayanan iman kita secara kontinu, terus dalam roh. Jangan berhenti sampai Tuhan datang kembali. Kuncinya setia dalam Roh Kudus. Yang kedua, ada kepastian waktu penghakiman. Ingat bagi Tuhan hidup itu kekekalan. Karena itu kalau kekal, itu namanya panjang sekali, tidak terhingga. Nah kita ini kan cuma dekat, hidup cuma sementara. Karena itu bagi Tuhan 1000 tahun itu sama dengan Tuhan berapa? 1 hari. Karena kita ini masuk dalam nanti dimensi kekal. Nah kalau pikiranmu terus diisi, nanti aku peroleh yang terus. Aku sekarang menderita ya paling berapa tahun lah. Tapi nanti hasilnya itu terus selama-lamanya. Karena itu pikiran kemuliaan kekal. Ini mesti ada pada orang percaya. Dan itulah yang memberikan saudara sukacita. Karena itu kalau saya tidak begitu, nggak tahan menjadi gembala. Ya kadang-kadang hujatan itu datang dari orang-orang dekat, ya yang saya percayai bisa ternyata. Jadi saudara perlu penuhi pikiranmu itu dengan janji-janji kedatangan Tuhan. Wow, ya, yang akan mendirikan kerajaan dan kerajaannya sukacita abadi, abadi. Otak saudara ini sebetulnya diam-diam mengeluarkan gelombang. Ya, perhatikan. Ya, itu saudara sudah mendengarkan PA nanti. Minggu-minggu lalu, ya, Jumat. Saya terangkan juga di sini, Jadi, otak kita ini memancarkan gelombang. Dan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 ayat yang tidak asing, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam perkumpulan cemooh dan lain-lain, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan. Nah, waktu sudah merenung firman itu saudara mengeluarkan gelombang. Karena firman Tuhan itu roh itu gelombang. Ya.
Makanya betapa pentingnya saudara itu namanya saudara banyak merenung. Waktu sudah merenungkan firman Tuhan, gelombang yang sudah pancarkan itu gelombang yang rendah sekali. Yang membuat saudara hormonmu yang keluar itu yang baik. Ya, serotonin keluar. Makanya kalau saudara mikirkan yang gak baik, hormonmu yang keluar bukan itu. Hormon yang berbahaya, yang bisa merusak. Karena itu orang bisa kena kanker otak dan sebagainya. Kenapa? Dari pikirannya. Ya, dan kanker-kanker di tubuh-tubuh itu dari mana? Dari pikiran. Karena pikiran kita ini menimbulkan gelombang. Jadi kita melihat ada gelombang-gelombang yang saudara kenal, gelombang gamma, lalu gelombang alfa, gelombang beta, gelombang delta, gelombang theta. Nah kalau saudara ini pikiranmu ini, otakmu diisi dengan gelombang gamma, itu bahaya. Hormonnya itu merusak. Ya. Nah gelombang alfa itu biasanya saudara pakai logika terus. Engkau kuat dalam pendapatmu itu loh. Nah itulah orang kalau ngotot dengan pendapatnya itu hormonnya itu merusak dirinya juga. Itu gelombang alfa. Nah kita mesti mempunyai gelombang beta. Kalau bisa delta. Delta itu seperti anak-anak itu. Nah itu otaknya itu gelombang delta. Kan itu anak-anak itu kalau sudah selesai. Ya. Habis dipukul dia bisa berbaik kembali. Kalau kita kan enggak gitu. Kita ingat-ingat ya. Mana anak itu bisa sehat. Kenapa? Ya itu. Ya. Karena dia bisa melupakan. Nah, waktu kita merenungkan firman, itu gelombangnya itu gelombang delta. Itu luar biasa. Karena itu betapa pentingnya sudah merenungkan. Aduh, kemuliaan Tuhan, belakang langit biru seperti yang tadi kita nyanyikan. Belakang langit biru di sana kita merenungkan terus ya saudaraku. Ya, karena itu marilah kita berkata, marilah hari mulia, hari penuh kalas. Aku rindukan hari yang penuh mulia Tuhan. Haleluya. Marilah hari mulia, hari penuh kalas, di tengah kerjaku ku harap kau datang lekas. Oh, marilah hari mulia. Rindukan hari itu, isi pikiranmu. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan disambut oleh Tuhan. Ada pertemuan yang sangat meriah.
marilah hari mulia, marilah hari mulia, hari penuh kalas berarti sukacita di tengah kerja kita yang mungkin penuh penderitaan. Ada sukacita yang kekal. Karena itu kita katakan selamanya kekal, selamanya kekal. Selamanya kekal. Selamanya kekal. Dan tak pernah berubahlah selamanya kekal. Selamanya kekal. Di dunia enggak ada yang kekal. Dalam Tuhan janjinya kekal dan tidak berubah. Berubahlah selamanya kekal. Selamanya kekal. Selamanya kekal. Dan tak pernah berubahlah selamanya kekal. Dan tak pernah berubahlah, dan tak pernah berubahlah selamanya kekal. Haleluya. Ada kemuliaan yang kekal, ada sukacita yang kekal, ada kehidupan yang kekal. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu yang kekal. Langit dan bumi boleh berlalu, firman-Mu kekal tetap selama-lamanya. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu, berkati pemerintahan kami, berkati keluarga anak-anak-Mu. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai engkau selama-lamanya dan selama-lamanya dan selama-lamanya. Engkau akan hidup dalam kekekalan, sukacita yang kekal, yang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.